Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sri Utami, nomor UKG 20502171706676, nomor induk mahasiswa 2302114144. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Meronggot, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dengan mengambil materi teks berita, submateri menulis teks berita pada kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa sebelum KBM kita mulai, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, kemudian ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, mari kita buka dengan doa. Ya. Untuk ketua kelas Najwa, silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Seperti biasa, yang di absen tunjuk jari sambil bilang hadir ya. Ahmad Zidan Rafi hadir. Kaisa Diva, Keita Natasha, M. Ramadhani, Mailani Chandra, Muhammad Dayat, Muhammad Naufal, terus Muzayana, Nadia Yahrotul, Najwa, Febrian Valentino, Radia Melinda, Rafa Rizky, Tegar Febrianto, ada Tirta Urip, ada Tia Mariatul Husna. Sakit? Ada suratnya? Sudah berapa hari? Oh, kemarin 2 hari. Terus Vicky Noval Ardana, Yusuf Agung Prabowo. Sakit juga? Ada suratnya? Sejak kapan? Tadi musim ya ini, sakit, yang sehat dijaga kesehatannya, teman-temannya yang tidak masuk hari ini karena sakit, mari kita doakan ya, semoga cepat sembuh dan bisa masuk kembali. Untuk berikutnya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Agar pembelajaran hari ini lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu ya. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri semua. Kita yel-yel dulu agar pembelajaran hari ini semangat ya, lebih bersemangat. Sudah siap? Yuk, semangat pagi. Pagi. Yes. Apa semboyan kita? 1. SMP Negeri 1 Meronggot hebat. Hijau. Elok. Bersih, aman, tertata. Yes, nah silakan duduk dan dipersiapkan untuk buku-bukunya untuk kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mempelajari atau membicarakan materi untuk hari ini, mari kita ulas kembali, kita ingat kembali materi yang sudah kita bicarakan pada minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan materi yaitu tentang teks berita, yaitu tentang unsur-unsur teks berita. Masih ingat apa itu unsur-unsur teks berita? Atau ada unsur-unsur teks berita itu apa saja kemarin? Yaitu terkait dengan 5W plus 1H. Apa itu 5W plus 1H? W yang pertama adalah what atau apa. W yang kedua
Where atau di mana. Terus W yang ketiga, when, kapan. W yang keempat, why, mengapa. W yang kelima, apa? Satunya lagi, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian yang kelima ya yang berikutnya yang plus 1H adalah how atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Atau untuk mempermudah kalian menghafal 5W plus 1H itu bisa disingkat dengan adik Simba. Gitu ya. Itu tentang unsur-unsur berita. Kemudian untuk materi yang kita bahas hari ini adalah merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu untuk hari ini nanti materinya tentang menulis teks berita sesuai dengan struktur berita. Ya, tentang struktur teks beritanya itu apa saja nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Kemudian berikutnya adalah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang kemarin. Ini ya tujuan pembelajarannya. Berarti kita nanti tujuan pembelajarannya yang kedua, yaitu peserta didik mampu menulis teks berita sesuai dengan struktur teks berita. Kemudian saya sampaikan untuk kegiatan kalian hari ini, kamu nanti kegiatannya sama seperti pertemuan yang lalu, yaitu kerja kelompok dan diskusi. Untuk hari ini nanti kerja kelompok dan diskusinya terkait dengan materi menulis teks berita. Itu. Kemudian berikutnya, sebelum kalian nanti melanjutkan untuk kegiatan diskusi dan kerja kelompok sebagai pengantar materi agar kalian nanti dalam melaksanakan kegiatannya itu tidak ada kendala atau bisa berjalan dengan lancar. Terlebih dahulu akan saya sampaikan untuk materi hari ini, untuk pengantar materinya. Silahkan kalian catat bagian-bagian penting dari materi yang akan saya sampaikan sebagai pedoman nanti kalian dalam mengerjakan tugasnya. Ya. Bisa kita mulai ya. Untuk menulis teks berita, terlebih dahulu kalian harus paham dengan materi yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu terkait dengan unsur-unsur beritanya, yaitu 5W plus 1H atau adik Simba. Setelah kalian paham tentang itu, maka dilanjutkan untuk berikutnya, yaitu tentang struktur teks berita atau bagian-bagian dari teks berita. Ya. Bagian-bagian teks berita atau struktur teks berita, ya, di dalam teks berita itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Dalam teks berita atau dalam sebuah berita itu dibagi menjadi 4 bagian atau ada 4 struktur. Kemudian yang kedua adalah teras berita. Teras berita ini merupakan bagian yang penting dalam berita, terdapat pada paragraf pertama dalam berita. Merupakan bagian inti dari berita itu yang mencakup keseluruhan. Jadi bagian inti berita yang mencakup dari keseluruhan berita itu ada pada teras berita. Kemudian berikutnya yaitu tubuh berita. Ya, tubuh berita. Tubuh berita ini isinya juga inti berita, tapi di sini sudah merupakan uraian dari teras berita tadi. Uraian dari inti berita yang disampaikan. Oke, jadi kalau teras berita itu merupakan inti tapi mencakup keseluruhan berita, ya, mencakup keseluruhan berita. Kemudian kalau tubuh berita itu merupakan uraian-uraiannya. Jadi diperjelas lagi di bagian tubuh berita ini. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu ekor berita. Ekor berita itu berisi tentang informasi yang sifatnya tambahan. Informasi yang sifatnya tambahan. Jadi di sini kalau misalnya pada ekor berita itu dihilangkan, itu tidak berpengaruh pada inti berita.
Pun, sampai ini paham? Paham ya. Jadi struktur berita saya ulang, struktur berita itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu judul, yang kedua yaitu teras berita, yang ketiga yaitu tubuh berita, yang keempat yaitu ekor berita ya. Nah, dalam hal ini agar kalian lebih paham lagi, akan saya tayangkan sebuah video berita. Silakan dari video berita yang saya tayangkan nanti kalian amati. Ya, kalian amati, kalian tentukan struktur beritanya. Mana judulnya, mana teras beritanya, mana bagian tubuh beritanya, mana bagian ekor beritanya, ya. Kalian pahami di sini. Ini nanti sebagai apa itu namanya, rangsangan kalian untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Ya, sudah siap alat tulisnya ya? Diperhatikan, difahami, tulis struktur beritanya. Oke. Pemirsa, masih dalam National News. Kita beralih ke seputar dunia pendidikan. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar untuk satuan pendidikan di semua jenjang sudah mulai diterapkan. Hal itu dilakukan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul di masa mendatang. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar untuk satuan pendidikan di semua jenjang sudah mulai diterapkan. Hal itu dilakukan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul di masa mendatang. Kemdikbudristekdikti terus melakukan sosialisasi terhadap implementasi kurikulum Merdeka Belajar untuk satuan pendidikan di semua jenjang. Nantinya, kurikulum tersebut akan diterapkan mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sederajat. Memasuki tahun ajaran baru 2022-2023 di Banyuwangi, Jawa Timur juga mulai menerapkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, guru diwajibkan memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar adalah kebijakan pengembangan yang menjadi langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Guru juga diharuskan bisa membuat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila yang dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terkait pada konten mata pelajaran. Selain itu, dengan kurikulum Merdeka Belajar, para peserta didik semakin berkualitas. Implementasi kurikulum Merdeka, ya istilahnya atau IKM, saat ini memang sedang diimplementasikan di Kabupaten Banyuwangi bahkan di seluruh Indonesia di tahun pelajaran 2022-2023 ini. Substansi dari IKM, kurikulum Merdeka, pembelajaran harus mengacu kepada karakteristik siswa. Maka pembelajaran guru itu harus menyesuaikan dengan potensi dan masalah yang dimiliki oleh anak. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, National TV melaporkan. Dah cukup ya untuk pengantar hari ini. Ya, untuk berikutnya ya. Itu setelah kalian memahami dari video yang ditayangkan tadi, tentunya kalian sudah bisa menangkap ya tentang struktur beritanya seperti tadi ya. Judulnya apa, kemudian teras beritanya terletak di mana, kemudian tubuh beritanya apa yang diuraikan pada video tadi, kemudian yang keempat yaitu tentang ekor beritanya seperti apa ya. Kemudian untuk berikutnya, untuk kegiatan berikutnya yaitu kalian diskusi kelompok. Silahkan kalian bagi kelompoknya. Sudah ya. Ini kelompoknya sama seperti yang kemarin. Duduknya sama. Kelompok satu gini, kelompoknya Cila. Kelompok 2 tetap ya Najwa di sana. Kelompok 3 kelompoknya Bulan. Kelompok 4 Urep. Kelompok 5 kelompoknya Febri. Kelompok 6 kelompoknya Nasya ya. Siapa ya? Bener Nasya? Nisa, kelompoknya Nisa. Kalau begitu silakan untuk ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Kelompok 2
Kelompok 2, kelompok 3, kelompoknya bulan, kelompok. Kemudian saya jelaskan dulu untuk prosedur pembuatannya atau prosedur untuk penyelesaian tugasnya hari ini. Kamu nanti dalam menulis teks berita ada 2 yang harus kalian selesaikan. Yang pertama di LKPD-nya itu, kemudian yang kedua tulislah nanti teks berita itu dalam bentuk mind mapping. Kemudian mari kita sepakati nanti kita selesai sekitar 30 menit ya. Sekitar 30 menit nanti selesai ya. Silakan dikerjakan sekitar 30 atau 30 menit selesai. Setelah itu baru presentasi. Yang 10 menit kita gunakan presentasi. Presentasinya melanjutkan yang kemarin, berarti hari ini nanti presentasinya yang nomor genap. Ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. 2 ya. Nah? Kenapa? Digunting-gunting dulu boleh, digunting-gunting dulu boleh, dibentuk apa terus ditempelkan di sini. Ditempelkan itu nanti kan buat gunting-gunting terus ditempelkan. Yang satu mengerjakan yang apa? Dibagi tubuh beritanya biar cepat nanti waktunya. Dibagi tugasnya biar cepat. Ayo iki, ayo ngemangi sini no, rada rene. Kamu nulis yang bagian tubuh beritanya, mengamati bersama-sama ke sini. Diamati bersama-sama biar cepet. Hindang. Dibentuk dulu, buat bentuk bu apa, terus nanti ditempelkan di sana biar indah begitu. Atau buat tulis lagi buat tulis kena. Buat tulis lagi buat bentuk bisa. Dibentuk dulu ditulis boleh. Yo, dang ngewangi yo. Dang, bisa. Judulnya disendirikan, misalnya judulnya kamu bentuk apa, judul harus ditempelkan di tengah. Tubuh beritanya. Ini kan ada beberapa paragraf toh. Nah ini bagi kancamu mbok kon nulis kan bisa. Itu digunting-gunting. Ditulis dulu. Itu sesuai karo yang di LKPD-nya itu kan bisa. Nah, judulnya apa? Judulnya apa? Beritamu judulnya apa? Desdang. Yang ini nanti bagian tubuh beritanya, terus bagian bentuk apa lagi, nanti bagian teras beritanya, terus bentuk apa lagi, bagian ekor beritanya boleh ya. Terus ditempel-tempelkan di anumu. Kertasmu manila mana tadi? Oh ya wes. Kelompoknya, nama kelompoknya jangan lupa. Ini sudah. Yang sudah bisa dilem. Yang sudah yang mana? Ini apa iki? Iki bagian apa? Tubuh berita. Tubuh beritanya nanti dijadikan satu. Di. Yang tubuh berita ini berarti ini. Nah. Wes limen les, yang lain mana? Terasnya mana? Teras beritanya mana? Wes iki berarti kira udah mengisor ini. Iki tubuh beritanya 2 ini. Oh 3. Kalau apa? Ditata se. Nah, plek-plek nang ngene sik. Nah, dalah. Ya. Apa? Ya, boleh. Ayo 5 menit lagi, Ca. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Nah, dia sini, yang sini juga boleh. Wes, nah, yuk sampean ngelem di sini. Iki dilem tubuh para owner ini. Kamu ke sini.
Kamu ke sini. Berdiri tidak apa-apa, boleh berdiri. Hampir selesai kelompok 1. Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 belum? Belum, tinggal ngelem saja, pinter. Kelompok 2 siap-siap untuk presentasi. Untuk temannya yang lain, saat temannya presentasi supaya memperhatikan, menyimak, kemudian nanti boleh memberikan masukan ya, memberikan kritik atau saran kepada temannya yang presentasi. Hasil pekerjaannya seperti apa, nanti bisa memberi masukan. Kelompok 2 sudah siap? Biar semangat, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang presentasi. Biar semangat, yuk kelompok 2. Yuk. Yang sini ditunjukkan mind mappingnya, hasilnya, hasil proyeknya. Nah, bagus ya. Nah, silakan. Diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya Najwa Lila Zara. Saya Keisha. Alin. Arif. Nah. Saya akan mempresentasikan tentang apa ini? Struktur teks berita. Judul: Siswa SMA belajar di lokasi darurat Pemkab Klaten siapkan 4 miliar. Teras berita. Pemkab Klaten menyiapkan anggaran 4 miliar gegara siswa baru Seman 1 Karangnongko kelas jauh belajar di tenda dan aula kantor desa Telogo Watu, Kecamatan Kemalang. Anggaran sebesar itu untuk pengadaan lahan yang akan dibangun gedung sekolah. Tubuh berita. Menurut Jajang, Pemkab sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jateng. Ia mengatakan Pemprov siap membangun, namun Pemkab Klaten dimintai menyediakan lahan. Diharapkan tahun depan warga sudah bisa sekolah di gedung baru. Meski demikian, lokasi baru yang akan dibangun sekolah masih terus dikoordinasikan di tingkat wilayah. Ekor berita. Sebelumnya diberitakan sebagian siswa SMA Negeri 1 Karangnongko, Kabupaten Klaten terancam harus belajar di tenda. Sebab siswa kampus 2 SMAN 1 Karangnongko tidak tertampung di gedung pinjaman milik SD Negeri 1 Telogo Watu, Kecamatan Kemalang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini presentasi dari kelompok 2 ya. Sudah mempresentasikan hasil menulis beritanya sesuai dengan struktur beritanya, juga sudah bisa membuat untuk mind mappingnya ya. Yuk, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan. Dilanjutkan kelompok berikutnya, yaitu kelompok 4. Hasilnya ditempel di sana ya, ditempel di papan. Kelompok 4. Biar semangat, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Biar lebih semangat, tepuk tangan dulu kelompok 4. Yuk, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Urip Marani dari kelompok 4. Teman-temannya diperkenalkan dulu. Teman-teman saya ada yang namanya Muzayanah Nurbasito, Melani Chandra Aprilia, Tia Mariatul Husna, Tegar Febrianto. Judulnya adalah Keuntungan Timnas Indonesia jelang semifinal Piala AFF U23 2023. Bagian yang pertama, teras beritanya. Timnas Indonesia U23 berhasil lolos dari lubang jarum dan akan berlaga di babak semifinal pada AFF U23 2023. Tubuh berita. Dengan status sebagai runner-up terbaik, Timnas Indonesia bakal menghadapi Thailand yang merupakan juara grup A laga ini. Ekor berita. Timnas Indonesia U23 sendiri sejauh ini terbilang belum tampil meyakinkan
pemanfaatan peluang timnas Indonesia U23 sejauh ini masih kurang maksimal. Alhasil hanya 2 gol yang berhasil mereka bukakan. Sudah selesai? Sudah ya, ini penampilan presentasi dari kelompok 4 ya. Wes, tepuk tangan untuk kelompok 4. Wes, silakan disusul kelompok berikutnya yaitu kelompok 6. Yuk, kelompok 6. Kelompoknya siapa kelompok 6? Kelompoknya Nisa. Silakan kelompoknya Nisa. Nanti ditempel nanti saja ya, yang sudah selesai ditempel nanti saja. Kelompok terakhir, kelompoknya Nisa, silakan. Yang presentasi siapa? Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo diperhatikan temannya yang presentasi, diperhatikan temannya yang presentasi, yuk, biar nanti bisa agak ke tengah, biar hasilnya kelihatan temannya. Nah, biar hasilnya kelihatan temannya. Seperti apa hasilnya? Ya, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayat. Perkenalkan kelompok kami. Saya Johan. Saya Linda, Nisa, Nana. Saya akan perkenal teks berita tentang mancanegara. Jepang restriksi populasi jumlah warga anjlok di semua prefektur. Kepala berita, untuk pertama kalinya Jepang mencatat rekor populasi rendah pada 2022. Penurunan populasi ini bahkan menjadi di semua prefektur di Jepang. Menurut data pemerintah Jepang per Rabu 26/7 jumlah populasi di Jepang turun selama 14 tahun berturut-turut. Dilansir AFP, Kementerian Dalam Negeri Jepang mencatat bahwa jumlah orang Jepang turun 523 atau 0,65% pada tahun 2022. Selain itu, untuk pertama kalinya jumlah populasi turun di seluruh total 47 prefektur di Jepang. Tubuh berita Kemendagri Jepang menyebut penurunan populasi secara keseluruhan merupakan penurunan tertajam yang tercatat sejak tahun 1998. Penurunan jumlah anak dan populasi adalah masalah penting yang terlibatkan masalah sosial, ekonomi, dan sejahtera sosial. Sebaliknya, jumlah populasi warga negara asing di Jepang. Untuk itu, pemerintah Jepang berencana mendorong ekor lahir tahun selalu. Sementara itu, biaya perawatan lansia justru menolak ekor berita. Bulan lalu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meluncurkan rencana dengan anggarannya USD 25 miliar sejarah 375 triliun untuk menukar itu. Dukungan kaum muda dan keluarga meningkatkan angka kelahiran yang semakin anjlok di negara itu. Sudah selesai? Sudah selesai untuk kelompok 6. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Silakan nanti saja ditempelkan nanti saja ya. Kemudian untuk kelompok yang lain,
Kelompok 1 tunjukkan saja ke depan biar hasilnya dilihat oleh teman-temannya. Ditunjukkan 2 anak ke depan untuk memperlihatkan hasilnya. Begitu juga nanti kelompok 3. Kelompok 3 ditunjukkan saja ke depan hasilnya. Nah, biar nanti dilihat oleh teman-temannya hasil mind mapping dari kelompok 1. Ayo, ini ya, bagaimana hasilnya kelompok 1 ditunjukkan ke temannya. Wes, dijeber tok bae. Nah, wes kelompok 1 bagaimana hasilnya? Bagaimana hasil dari kelompok 1? Bagus apa tidak bagus? Nah, wes kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3 ya tunjukkan hasilnya. Mana kelompok 3, kelompok siapa? Ya, ayo. Wes, ditempelkan nanti saja enggak apa-apa. Atau sekarang bisa? Sekarang bisa ditempelkan? Ya, kelompok 3, kelompok 5. Siap-siap, ditunjukkan saja. Ya. Diperhatikan hasil dari kelompok 3. Kelompok 3 ya, ini hasil dari temanmu kelompok 3. Bagus ya. Sudah. Tepuk tangan. Kelompok 5. Kelompok 3 nanti ditempelkan di sana. Tidak usah ditempelkan dulu, tidak apa-apa, nanti saja. Kelompok 5, silakan. Ditunjukkan ke temannya. Nah, hasilnya. Ayo. Yes. Kelompok 5. Ayo perhatikan ini hasil dari kelompok 5 ini. Kelompoknya Febri dan kawan-kawan. Adu kreativitas ini ya. Adu kreativitas. Kelompok 5 bagaimana hasilnya? Bagus ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Yuk, silakan kembali. Kelompok 5. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Kesimpulannya untuk tugas hari ini kita simpulkan bersama ya. Untuk hasil menulis berita berdasarkan strukturnya, kemudian hasilnya kalian membuat, untuk hasil proyeknya kalian membuat mind mapping. Ya, hari ini semuanya sudah bisa semua ya. Hari ini semuanya sudah bisa menampilkan ini hasil mind mappingnya sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Tentunya dari masing-masing kelompok tidak sama. Ada yang bagus, mungkin ada yang kurang ya. Yang kurang bagus nanti bisa diperbaiki lagi ya. Ini. Sekarang silahkan dirapikan kembali untuk dikumpulkan LKPD-nya dan mind mapping-nya. Dijadikan satu, dikumpulkan ya. Kelompok 1. Ini kelompoknya berapa? Ini kelompok 1 sini. Kelompok 1 mana tadi? Kelompok 1 sudah ditempel. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 sini. Dilonggarin nih. Kelompok 4. Plus dikumpulkan ke depan. Dikumpulkan ke depan. Yuk. Tidak usah ditempelkan, langsung dikumpulkan saja. Langsung dikumpulkan. Ya, plus LKPD-nya. Ya. Nah. Kelompok 3, kelompok 5. Ya. Ya, wis buat tempel ning isor gak apa-apa. Untuk berikutnya ya, silakan kalian bersama anggota kelompoknya untuk menyimpulkan materi hari ini. Materi yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Silakan disimpulkan dulu, nanti saya minta salah satu untuk membacakan hasil kesimpulan dari materi hari ini. Najwa tolong ya. Berdiri silakan dibacakan untuk kesimpulan materi hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang menulis teks berita sesuai dengan struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Judul headline merupakan kata kunci yang mewakili seluruh isi berita. 2. Teras berita lead. Bagian yang penting dalam berita mencakup inti dari keseluruhan isi berita terdapat pada paragraf pertama dalam berita. 3. Tubuh berita body
merupakan inti dari teks berita, merupakan kelanjutan dari isi berita pada bagian ini. Keseluruhan berita akan dibahas lebih rinci. 4. Ekor berita. Pada bagian ini berisi informasi yang sifatnya tambahan. Ya, itu tadi kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari ini. Untuk refleksi hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini atau pelaksanaan pelajaran hari ini? Senang. Apa yang membuat senang? Tentunya membuat mind mappingnya. Kita punya pengalaman untuk membuat mind mappingnya, yaitu tentang menulis teks berita ya. Berikutnya kita adakan post test, yaitu untuk mengukur daya serap kalian pada materi hari ini. Ya, silakan dibagikan dulu soalnya, langsung dikerjakan biar lebih cepat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, iya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak usah tanya temannya, biar saya tahu daya serap kalian untuk pelajaran hari ini. Ya. Ya, kalau sudah selesai, tolong ketua kelompoknya mengumpulkan, dibawa ke depan. Dirapikan. Saya kelompok 2 sudah, ya kelompok 6 sudah. Ya. Ayo. Sudah. Yes. Sudah selesai semua ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Dirapikan kembali alat-alat tulisnya, bukunya dimasukkan lagi ke tas masing-masing. Ya, ayo. Tepuk pagi. Siang. Sore. Malam. Nah, wes fokus semua. Kita tenang dulu lagi ya. Untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah kita bahas semuanya tentang menulis berita sesuai dengan unsur-unsur beritanya, ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, tetap pesan dari saya, kalian semangat belajar ya. Terus semangat dan semangat terus belajar. Apa yang sudah kita bicarakan hari ini nanti di rumah kembali dipelajari lagi, diulang-ulang, dibaca lagi sehingga kalian benar-benar mampu dalam materi yang kita bicarakan pada hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin berdoa dulu. Najwa dipimpin berdoa dulu sebelum kita akhiri pembelajaran. Doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Amin. Ya. Tetap semangat belajar. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian bisa istirahat dulu sebentar ya di dalam kelas sambil mempersiapkan untuk pelajaran berikutnya ya.